Nah, kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan mengenai UTS kelas 6 SD. Dan kali ini kita sudah sampai di bagian esai. Kita sudah sampai di nomor 21. Hitunglah volume bangun ruang berikut. Kalau kita gambarkan bangun ruangnya. Nah, ini dia kalau sudah kita gambarkan. Sekarang kita disuruh menentukan volumenya. Nah, kalau kita lihat sekilas di gambarnya ini, di atasnya itu setengah bola, kemudian di bawahnya juga setengah bola. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bangun ini juga terdiri dari satu bola karena setengah tambah setengah. Kemudian selanjutnya ada sebuah tabung. Jadi kalau kita mau menghitung volume bangun ini, berarti kita pertama harus mencari volume bolanya. Nah, untuk volume bola, konsep atau rumusnya itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadi karena ini sepertinya udah diketahui, untuk ukurannya langsung dimasukkan aja 4/3 kali pi. Nah, karena di sini R-nya 14, kita bisa pakai pi-nya itu 22/7. Kemudian kita lanjutkan dengan R-nya ya, sudah diketahui yaitu 14. Ini bisa kita kerjakan 7 dengan 14 hasilnya 2. 4 kali 22 itu 88. 88 kali 2 itu sama dengan 176. Dan yang ini 14 sama 14 berarti 196. Jangan lupa masih ada 3, jadi dibagi 3. Nah, kalau kita kalikan antara 176 dengan 196, hasilnya adalah 34.496. Kemudian ini dibagi 3, maka kita akan mendapatkan hasil 11.498,600. Jadi ini adalah untuk volume bolanya. Di awal kita udah bahas selain bola juga ada tabung. Maka untuk volume tabung, konsepnya itu adalah pi R kuadrat T. Jadi kalau kita lihat di sini untuk T yang diketahui ini adalah tinggi seluruh bangunan mulai dari bola sampai ke bola lagi. Sementara untuk menghitung volume dari tabung ini kita hanya perlu dari sini sampai sini atau hanya tinggi tabungnya aja. Nah, bagaimana caranya kita mencari tinggi tabungnya? Kalau kita lihat di sini, ini kan bola. Nah, bola itu dari titik manapun kalau ditarik ke arah titik pusat, itu jaraknya adalah sama. Jadi kalau dari titik ini kita tarik ke titik pusat ukurannya 14, maka demikian juga dari titik ini kita tarik ke titik pusat ukurannya tetap 14. Jadi dari di sini dari dasar bola ini sampai menyentuh ke tabungnya itu adalah 14. Demikian juga untuk yang di atasnya, dari tabung sampai ke ujung bolanya ini adalah 14. Jadi 14 tambah 14 28. Sementara panjang seluruhnya adalah 48. Jadi tinggal kita kurangin aja untuk mencari berapa tinggi tabungnya. 48 kita kurangin dengan 28 adalah 20. Jadi udah dapat T tabungnya itu 20. Untuk pi-nya kita tetap pakai 22/7, R-nya tetap 14, kemudian dikali dengan tingginya. Nah, ini kita bagi ya, hasilnya 2. 2 kali 22 itu 44. 14 kali 20, 280. Ini hasilnya adalah 12.320. Jadi untuk volume seluruhnya atau volume totalnya kita tinggal menjumlahkan volume tabung ditambah dengan volume bolanya. Untuk volume tabung 12.320 ditambah dengan volume bolanya 11.498, sekian ya. Kalau kita jumlahkan maka untuk hasil seluruhnya adalah 23.818,600 ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 22. Bu Ratih mempunyai madu yang ditaruh di dalam tabung dengan diameter 40 cm dan tingginya 10 cm. Nah, katanya si Bu Ratih itu mempunyai madu yang diletak dalam tabung ya. Kita buat aja untuk tabung 1, katanya diameternya 40 cm, kemudian untuk tingginya adalah 10 cm.
Kemudian madu tersebut dituang ke dalam botol tabung dengan diameter 10 cm dan tinggi 10 cm. Jadi yang ini tadi untuk tabung besarnya itu, kemudian tabung yang kecilnya atau tabung botolnya untuk diameternya 10 cm, kemudian untuk tingginya juga 10 cm. Nah, pertanyaan soalnya, berapa banyak botol yang berisi madu yang dihasilkan oleh Bu Rati? Nah, sebenarnya konsepnya ini cukup mudah. Kita tinggal membagikan volume antara tabung satu atau tabung yang paling besar tadi itu dibagi dengan volume dari tabung duanya. Jadi kalau kita tulis secara konsep, untuk tabung itu kan volumenya adalah pi r kuadrat T ya. Kemudian kita tinggal masukin yang sudah diketahui. Untuk pi, karena diameternya tidak bulat, kalau dibagi 7 kita pakai 3,14. Jadi 3,14 dikali R, diameter 40, berarti R-nya 2 ya, 20. Dikali 20 dikali dengan tingginya 10. Nah, kemudian untuk yang tabung 2, pi-nya juga 3,14 dikali dengan R-nya berarti 5 dikali 5 dikali 10. Nah, di sini kuncinya adik-adik. Adik-adik tidak perlu menyelesaikan atau menghitung seluruhnya ini, baik yang atas maupun yang bawahnya. Jadi tinggal dicoret mana yang bisa dicoret. Kayak ini ya, 3,14 bisa dihabiskan sama 3,14. 20 bisa dihabiskan sama 5. 20 bagi 5 hasilnya 4. 20 bagi 5 juga hasilnya 4. 10 habis sama 10. Jadi yang tersisa itu tinggal 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Maka dari itu botol yang dihasilkan si Bu Rati tadi adalah sebanyak 16 buah. Kemudian kita masuk ke nomor 23. Siti ingin membuat kerangka kubus dengan luas permukaan 1350 cm². Jadi si Siti ingin membuat kerangka kubus, di mana kubusnya itu luasnya atau luas permukaannya 1350 cm². Rangkanya dibuat menggunakan potongan bambu. Berapa panjang potongan bambu yang harus disediakan oleh Siti? Nah, seperti di video sebelumnya sudah dikatakan juga, kalau di soal itu diketahui sebuah konsep yang memiliki rumus, maka kita tinggal jabarkan aja dulu. Kemudian setelah dijabarkan, maka kita bisa menyelesaikan soalnya. Untuk luas permukaan kubus, itu rumusnya adalah 6 dikali dengan sisi kuadrat. Nah, setelah seperti ini kita tinggal masukkan yang diketahui. Yang diketahui adalah si luas permukaan, yaitu 1350 sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Maka untuk sisi kuadrat adalah 1350 dibagi dengan 6. Maka untuk sisi kuadrat itu adalah 225. Nah, yang kuadratnya pindah ke kanan, jadi untuk sisi adalah 225 diakarin. Akar dari 225 itu adalah 15. Jadi untuk sisi kubusnya ya, untuk sisinya itu adalah 15. Nah, kalau kita gambar kubus nih, kubus itu memiliki berapa rusuk? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 rusuk. Jadi kita tinggal kalikan ini dengan 12, maka akan kita dapatkan nilainya adalah 180 cm. Jadi total bambu yang dibutuhkan Siti itu adalah 180, karena sisinya itu 15, atau satu garis ini ukurannya 15. Dia ada 12 garis atau ada 12 rusuk. Jadi kalau kita kali itu 180. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 24. Luas permukaan bangun berikut adalah, kalau kita gambarkan dulu bangunnya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Harap maklum kalau jelek ya. Silahkan lihat gambar di layar aja untuk yang lebih bagus. Kalau kita lihat, ini merupakan gambar sebuah prisma trapesium. Jadi untuk menghitung luas permukaannya, kita tinggal mencari luas dari trapesiumnya. Ada trapesium yang di depan sama trapesium yang di belakang. Jadi kita kalikan 2 untuk rumus trapesiumnya.
Rumus luas dari trapesium itu kan A ditambah B per 2 dikali dengan tinggi trapesium. Jadi kalau kita masukin untuk A-nya ini 10 ya. Kemudian ditambah dengan B-nya yang di bawah yaitu 22 dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi. Untuk tinggi trapesium juga ada diketahui yaitu 8. Maka kalau kita selesaikan, yang duanya ini bisa dicoret jadi tidak usah dibuat lagi. Sisa 10 tambah 22 itu 32. 32 kali 8. Oh ya, ini untuk luas permukaan trapesiumnya ya. Jadi untuk luas permukaan trapesiumnya 32 dikali 8 itu adalah 256. Nah, selain di sini ada trapesium depan sama belakang, di sini ada persegi panjang yang besarnya sama antara yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri. Untuk menghitung luas persegi panjang rumusnya sama ya, yaitu panjang kali lebar. Nah, di sini kita udah mengetahui panjangnya 14, tapi di sini kita belum tahu berapa lebarnya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya di sini ada segitiga. Kalau kita kaitkan di sini siku-siku, maka kita bisa cari berapa lebar dari persegi panjang ini. Karena untuk yang kiri sama yang kanan itu ukurannya sama. Jadi kalau kita pun tarik di sini garis, nah ini juga sama, ini 8 cm, kita bisa cari berapa lebarnya atau sisi miringnya pada segitiga ini. Kita ibaratkan aja dia X, maka untuk X kuadrat kita pakai Pitagoras ya, itu 8 kuadrat ditambah dengan yang alasnya. Nah yang untuk alasnya ini kita hitungnya gampang aja, yang ini kan 10 ya. Untuk dari sini sampai sini 10, sementara dari ujung ke ujung itu 22. Jadi kalau kita kurangin berarti itu 12. Nah 12 itu untuk yang sebelah kiri tambah yang sebelah kanan. Jadi untuk ukuran masing-masingnya kita tinggal bagi 2, yaitu 6. Jadi yang ini 6, yang sebelah sini 6. Kalau kita jumlahin pasti pas ukurannya seluruhnya 22. 6 tambah 10 16 tambah 6 lagi 22. Jadi udah valid ya, untuk yang ini ukurannya 6 berarti 6 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 64 ditambah 36, nilai X kuadrat adalah 100. X sama dengan kuadrat pindah ke kanan jadi akar dari 100 adalah 10. Jadi yang untuk lebarnya ini itu ukurannya 10. Nah kita udah punya panjang sama lebar, kita bisa dong mencari luasnya ini untuk yang kanan sama yang kiri ya. Jadi kita tinggal kali 2 aja karena besarnya itu sama. Untuk luas permukaan persegi ya, persegi panjangnya itu kita tinggal kali 2, panjang kali lebarnya berarti 14 dikali dengan 10. Nah berarti 14 kali 10 140 kali 2 280. Nah kemudian selain yang kiri sama yang kanan ada yang atas sama yang bawah. Kebetulan yang bawah sama yang atas itu ukurannya nggak sama, jadi kita hitung beda ya. Untuk LPP2, nah untuk LPP2 nya kita ambil yang dasarnya, itu panjang kali lebar, berarti 22 kali 14, tinggal dikaliin aja 22 kali 14, itu hasilnya adalah 308. Kemudian yang terakhir yang bagian atapnya atau yang atasnya ini panjangnya 10, ini 14. Kok bisa tahu Kak ini 14? Kan sama dengan yang di bawahnya. Jadi 10 dikali dengan 14 itu adalah 140. Nah kalau kita totalin seluruhnya untuk yang luas permukaan trapesium tadi 256, yang 3 ini kalau kita totalin jumlahnya adalah 728, dijumlahkan dengan yang trapesium 256, maka total seluruhnya itu adalah 984. Ini untuk luas permukaannya. Nah kemudian kita sudah sampai di nomor terakhir untuk pembahasan PTS genap ini. Selamat ujian bagi adik-adik dan jangan di skip videonya ya. Dan kalau kamu ada belum menonton baik itu part berapapun, sebaiknya ditonton aja supaya lebih lengkap. Kita masuk ke nomor 25, sebuah pembatas jalan berbentuk kerucut dengan volume 14.130 dengan diameter 30 cm. Berapa tinggi pembatas jalan tersebut? Nah, katanya untuk volume kerucut ya, katanya berbentuk kerucut itu 14.130.
Kemudian katanya diameternya adalah 30 cm. Diameternya 30 cm, dan yang ditanyakan oleh soal ini adalah berapa tingginya. Nah, sini kan diketahui nih konsep besar yang mempunyai rumus. Ya udah, kita tulis aja dulu untuk rumus si kerucut. Untuk volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 dikali dengan pi r kuadrat T. Nah, di sini kan kita bisa langsung masukin yang udah diketahui. Kayak volume kerucut itu udah diketahui. Dia 14.130. Kemudian 1/3 dikali dengan pi, karena di sini diameternya 30, kita pakai pi-nya 3,14, dan juga itu sebenarnya udah diketahui ya untuk di soalnya. Nah, diameternya 30 berarti jari-jarinya 15, kita kali dengan 15, kemudian dikali dengan tinggi. Tinggi ini adalah yang dicari. Nah, untuk tiganya ini kita bisa coret sama 15, hasilnya itu adalah 5 ya. 15 bagi 3 itu 5. Kalau kita selesaikan satu persatu, ini tetap segini aja dulu. Kemudian yang di sebelah kanan 5 kali 15 itu 75. Dan yang untuk 3,14 nya kita bisa taruh aja di sebelah kiri. Jadi 14.130 dibagi dengan 3,14 sama dengan yang ini tadi 75T. Nah, ini kalau kita bagi hasilnya adalah 4.500, dan yang di sebelah kanan tetap 75T. Maka untuk nilai T adalah 4.500 dibagi dengan 75. Nilai T-nya adalah 60. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis di bagian ini. Semoga nilai kalian memuaskan. Aku ucapkan terima kasih.